Kita bahas tentang berpuasa ya. Karena 1 tahun sekali biasanya sudah lupa. Nah, mungkin ada hukum-hukum yang lupa baru kita ingatkan kembali. Kitabus Shaum tentang berpuasa. Yajibu shaumu Ramadan bistikmali Sya'ban 30 au bi ru'yati adlin al-hilal. Wajib itu puasa Ramadan dengan sempurnanya 30 hari di bulan Sya'ban. Nah, jadi kalau bulan Sya'bannya tanggalannya 30 hari, besoknya pasti Ramadan sudah. Atau kalau tidak begitu pakai ru'yatul hilal, melihat bulan. Jadi di tanggal 29 Sya'ban melihat bulan, maka besoknya wajib puasa Ramadan. Nah, tahun ini Sya'bannya 29. Nah, berarti puasa tahun ini dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal. Wa idza ru'yal hilal bi baladin laziman man wafaqa matla'uhum matla'ah. Kalau sudah dilihat itu hilal di suatu negara, maka wajib bagi negara-negara atau bagi kota-kota yang matlak, tempat tuluknya, tempat terbitnya rembulan itu sama, wajib puasa Ramadan. Jadi kalau misalnya satu Indonesia matlaknya 1 misalnya, yang melihat di Kalimantan misalnya, atau yang melihat ada di Gresik, 1 tok yang lihat, ya, kemudian disaksikan oleh pemerintah benar memang melihat, maka wajib yang 1 matlak terbitnya rembulan 1 titik dengan yang ada di Gresik, puasa semuanya ya. Nah, di sini disebutkan ru'yatu adlin, orang yang adil, orang yang adil. Nah, kalau di sini mungkin ada timnya sendiri, pemerintah mempunyai timnya sendiri daripada Kementerian Agama. Jadi tidak usah bingung, wih melok kiai ini, melok kiai, tidak usah bingung, sudah sampean ikut pemerintah, maka di situ yang paling benar. Kenapa? Karena pemerintah sudah mempunyai timnya sendiri, ahlinya sendiri ya. Hari raya juga gitu, tidak usah bingung kapan hari rayanya, wah melok ini melok itu, tidak usah bingung, ikut pemerintah paling benar sudah. Oh saya ikut ini, nggak ada. Yang paling benar adalah ikut pemerintah, bukan ikut ilmu-ilmuwan. Kenapa? Karena pemerintah sudah mempunyai timnya sendiri dan ada ilmunya sendiri. Sekarang tentang sahnya puasa. Sahnya puasa ada syarat-syaratnya. Yang pertama an-niyah, niat, jelas ya. Sampean kalau nggak puasa, nggak niat, nggak sah niat puasanya. Wajib niat. Kapan niatnya? At-tabyid, yaitu harus di malam hari. Niatnya harus di malam hari. Fil fardi, di dalam puasa fardu. Jadi kalau sampean niatnya subuh, tidak sah puasanya. Lali, wis subuh baru niat, tidak sah puasanya. Makanya sholat taraweh, nah sholat taraweh kan ada niatnya. Jadi misalnya keturun, tidak tidak sahur, tidak apa-apa sampean puasa. Kenapa? Sudah niat setelah sholat taraweh. Likulli yaumin, setiap hari. Nah, baru kalau Imam Malik, biasanya taklid Imam Malik cukup 1 hari di permulaan niat 1 bulan puasa. Jadi supaya nanti kalau beberapa hari lupa, sudah tidak sholat taraweh karena sibuk misalnya, mari ngono ketika tidur terlelap, subuh baru bangun, belum niat puasa, maka taklid dengan Imam Malik. Yaitu apa niatnya? Saya niat puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Itu taklidnya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i wajib tiap hari niat. Tiap hari niat, malam hari. Atau kalau mungkin saya biasanya sholat taraweh, kalau waktu kerja ya sulit untuk sholat taraweh. Setelah buka sampai niat. Mari buka sampai niat, saya niat besok puasa Ramadan.
enak sudah. Fayujzi'u niyatuhu qabla zawal, dan mencukupi niatnya sebelum zawal. Kalau puasa apa? Sunnah. Jadi kalau puasa sunnah nggak apa-apa. Misal sampean bangun jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya. Mari uno sholat subuh. Nggak tahu itu sholat duha apa sholat subuh. Kondoan. Mau makan nggak ada makanan di rumah. Waduh, nggak ono panganan ini. Enakan poso gitu dapat puasa sunnah. Gimana? Sah. Sebelum zawal, sebelum duhur ya. Yang penting niatnya sebelum duhur, tapi belum makan ya, mulai pagi ya. Lek pagi wis makan ya ndak oleh. Kalau puasa mari subuh wis ngombe misalnya. Mari jam 7 ndak ono panganan, wis poso ae wis ndak boleh karena sudah minum. Ini belum minum, belum makan sama sekali. Jam 7 dilihat di rumah nggak ada makanan. Gimana? Boleh niat puasa. Kenapa? Nabi seperti itu. Jadi Nabi itu melihat, tanya kepada istrinya Siti Aisyah, ada makanan nggak hari ini? Oh nggak ada ya Rasul. Ya wes kalau begitu saya puasa. Yang penting belum duhur. Kalau puasa fardu wajib tiap malam harus niat. Kemudian wajib takyin. Takyin itu apa? Menentukan. Yaitu shauma ghadin syahri Ramadan. Niat wajib. Saya niat besok puasa Ramadan. Besok puasa Ramadan itu takyin. Besoknya ini adalah takyin. Takyin itu apa? Menentukan bahwa puasanya adalah besok. Jadi nawaitu shauma ghadin. Ini wajib. Shauma ghadin. Besok puasa. Apa? Syahri Ramadan. Itu wajib. Dunal fardiyah. Kalau fardunya gimana? Fardhon lillahi ta'ala, nggak wajib. Jadi walaupun nggak ucap fardu nggak apa-apa. Nawaitu shauma ghadin, nggak usah fardhon lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Kenapa? Karena syahri Ramadan itu sudah menentukan bahwa itu puasa wajib. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, supaya sah di dalam sholatnya al-imsaku anil jima' amdan. Tidak boleh hubungan suami istri dengan sengaja. Ada tak hubungan suami istri nggak sengaja ya? Mungkin mabuk ya, atau yang lainnya. Yang jelas hubungan suami istri tidak boleh. Atau wa'anil istimna, mengeluarkan sperma dengan disentuh, ya, dengan sentuhan tidak boleh. Kenapa? Kalau dilaksanakan batal puasanya. Kalau mimpi gimana? Kalau mimpi nggak apa-apa. Ya, mimpi bangun-bangun kok keluar sperma, maka nggak batal, puasanya. Kenapa keluar spermanya? Tidak dengan menyentuh. Ya. Baik. Yang ketiga, al-imsaku anil istiqa'ah. Harus mencegah daripada muntah. Istiqoah ini berarti menyengaja untuk muntah, ya. Berarti benar-benar kepingin muntah. Nah itu nggak boleh, batal. Kalau muntahnya nggak sengaja, naik mobil misalnya, ya nggak biasa naik mobil, muntah. Gimana? Batal puasanya? Enggak. Yang batal itu kalau nyengaja muntah. Misal dia ini tahu kalau naik mobil pasti akan muntah, pasti ya. Kok tetap aja naik mobil, setelah itu muntah, nah, itu juga termasuk sengaja itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa dengan naik mobil dia pasti muntah, atau diogrok-ogrok misalnya, batal puasanya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-imsaku an dukhuli ainin jaufan kabatinil udhun wal ihlil. Mencegah masuknya benda. Berarti benda itu semuanya ya, bukan hanya air, bukan hanya nasi ya. Batu juga benda. Masuk kemana? Ke
batinil udhun, ke dalam daripada telinga. Nah ini hati-hati, telinga yang dalam. Sampean masukkan apa namanya, katembat. Siang-siang puasa kok ngelebokno ketembat nang apa namanya, ke telinga, batal puasanya. Batal. Hati-hati, kon nggak mangan, bukan hanya makan saja, memasukkan benda ke dalam telinga yang dalam itu bisa membatalkan puasa. Ya, atau wal ihlil. Ya. Atau tempatnya lubang daripada kemaluan. Ya, tempatnya keluar kencing. Ya, enggak tahu ya apa caranya. Nah, yang jelas memasukkan benda ke apa namanya, lubang yang terbuka membatalkan puasa. Dengan syarat masuknya dari lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka anggota badan berapa? Pertama mulut, kedua telinga, ketiga hidung, keempat lubang kemaluan. Nah, ini lubang-lubang yang terbuka. Untuk yang lain bukan. Wala yadurru tasarrubul musam biduhni wal kuhli wal iktisal. Lah kalau masuknya benda tadi melalui lubang yang selain itu gimana? Maka nggak batal. Tidak batal. Seperti suntik. Suntik itu masuknya dari mana? Kan bukan lubang kan? Poso-poso suntik gimana? Kalau menurut beberapa qaul hukumnya nggak apa-apa, nggak batal. Cuma kalau nyuntiknya tadi adalah untuk suplemen, apa namanya, biar kenyang. Orang sakit itu biasanya apa? Infus. Kalau itu hukumnya batal. Yo enak rek. Poso cek gak luwe diinfus. Infusnya cek warak terus. Yo kabeh iso akhirnya. Kalau untuk obat maka tidak apa-apa. Cuma lebih baik jangan. Misal sampean kok terpaksa siang hari sakit ke dokter harus disuntik, gimana? Nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Karena masuknya obat tadi bukan melalui lubang yang terbuka, tapi lubang yang tertutup. Atau celaan masuk daripada lubang mata, nggak batal. Puasa-puasa sakit mata, pakai obat mata, tetes mata, gimana hukumnya? Sah apa enggak? Sah, enggak batal. Fa'in akala au syariba nasiyan, kalau dia makan atau minum lupa, ya, makan minum lupa, au jahilan, atau dia ini nggak ngerti, kolilan, cuma sedikit makannya ya, jadi nggak ngerti. Saya nggak ngerti pas aku poso itu ndak boleh mangan akeh, lek mangan titik ndak popo misalnya ya. Misalnya. Au katsiron, atau banyak, lam yuftir, maka nggak batal. Ya, maka nggak batal, tapi yo kenemenan. Karena poso gak ngerti kalau makan sama minum itu ndak batalkan. Wala yu'darul jahil illa in qaruba ahduha. Yang dikasih izin itu siapa? Biasanya orang yang baru masuk Islam, kan nggak ngerti. Nah, kalau wong randusari misalnya, poso gak ngerti lek makan itu membatalkan puasa, ya kenemenen ya. Lah terus poso apa? Wah, poso itu nggak boleh ngombe tok, lek makan nggak popo misalnya ya. Kayak kenemen-nemen. Baik. Atau dia ini hidup ada di pedalaman, nggak ada orang yang dakwah di situ, maka nggak apa-apa. Begitu juga wala bihubari torik, nggak batal kalau makan debu yang ada di jalan. Ya, apa namanya, angin ya, angin atau debu di jalan, nggak warak rek. Misal sampean poso luwe moro mangap, debu mlebu, gimana? Nggak batal. Lek rokok ya batal ya.
Ya, ada ainnya di situ, ada bendanya. Kalau nggak percaya coba sampean, mesti ada kuning-kuningnya, ada bendanya ya, yang membuat batal itu. Jadi kalau angin enggak. Begitu juga tidak batal menelan ludah. Menelan ludah enggak batal ya. Nah, cuma kalau ludahnya ada darahnya, ya gusinya berdarah misalnya campur dengan ludah, wajib dimuntahkan, nggak boleh di apa namanya, nggak boleh ditelan, karena apa, sudah bercampur dengan darah. Begitu juga batal, sekarang batal kalau kemasukan air matmadoh. Matmadoh itu kalau wudhu sampean menghirup air tapi dikencengkan, kemudian airnya masuk, batal. Makanya kalau wudhu, kalau waktu berkumur jangan disangatkan kumurnya, biasa aja, kumur biasa, membersihkan hidung yang apa namanya, yang ujung-ujung saja, jangan sampai ke dalam. Kalau sampai ke dalam batal hukumnya. Nah, atau tidak sengaja, cuma bukan untuk wudhu, mandi misalnya, mandi bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib, cebur airnya ada yang masuk telinga, batal puasanya. Makanya hati-hati kalau puasa, aduse di hati-hati ya. Kalau mandi sunnah atau mandi wajib nggak masalah. Kalau hanya mandi biasa, sampean nggak hati-hati aduse, kemudian airnya masuk ke telinga atau masuk ke hidung, batal puasanya. Terus kalau batal berarti boleh minum? Nggak boleh. Pokoknya enak, waduh masuk telinga, batal berarti aku wis ngombe ae wis misalnya, nggak boleh. Iku akal-akalan kok ya. Wati api-api luwe ndakku kataku poso, wis api-api adus ae. Mau adus sik lebokno, waduh mlebu telinga, mlebu kuping, batal puasa, ngombe, nggak boleh. Jadi batal, tapi nggak boleh minum, nggak boleh makan sampai maghrib, dan wajib ngodoi nanti kalau di luar Ramadan. Harus ngerti itu. Baik. Kemudian yang keempat, itu ada yang tadi, wa bi tabayyunil akli naharan la bil akli mubharan. Begitu juga batal makan sengaja. Jelas ya, makan dan dia tahu bahwa itu di siang hari. Jadi sampean dikasih makanan, nggak ngerti kok mor-mor makan, dimakan, dilihat loh, itu kan awan aku poso, batal sudah. Ya, kalau tahu waktu siang hari. Tapi kalau dipaksa sama orang, apakah batal puasanya? Enggak batal. Jadi gini, ada kita puasa siang hari dipaksa, ayo ngombe yo, kudu ngombe, ojo aku poso, ndak kudu ngombe. Kalau ndak minum tak bunuh kamu, ndak kuat, iya wis diminum. Gimana? Nggak batal puasanya. Kenapa? Karena dipaksa. Nah, cuma yang maksa harus lebih kuat dari dia, dan maksanya sesuatu yang bahaya. Lele arek cilik saya maksa ya ndak oleh. Ayo mas, tak kayak ngombe es, kudu ngombe. Ojo aku poso, ndak kudu ngombe. Ya wis kon peksa tak ngombe, ndak boleh ya. Ya dosa kalau itu. Yang maksa orang besar, bawa pisau misalnya. Kalau nggak minum, kalau nggak makan tak bunuh. Sampean minum sudah. Setelah minum orangnya nggak ada, gimana? Apakah puasanya batal? Nggak, kalau dipaksa. Baik. Kemudian yang kelima, keenam, dan ketujuh. Yang kelima harus Islam. Harus Islam ya. Nah, kalau ndak Islam ndak sah puasanya. Murtad misalnya, naudzubillah min dzalik. Sampean puasa siang hari kok murtad, siang hari murtad, gimana? Batal puasanya. Murtad itu ada berapa jenis? Ada 3 jenis dengan 3 cara.
Ada murtad karena ucapan, ada murtad ucapan atau perilaku ya. Ada murtad perilaku, clear. Ada murtad ucapan, ada murtad perilaku, ada murtad karena keyakinan. Murtad karena ucapan. Misal, sampean mengatakan, "Oh, poso Ramadan ku ndak wajib." Murtad sampean. Kenapa? Karena mau tidak mau, arek cilik ngerti lek puasa Ramadan itu wajib. Ndak boleh dibuat mainan. Oh, puasa Ramadan nggak wajib bagi saya. Hati-hati, bisa murtad itu. Jangan buat mainan dengan ucapan. Banyak murtad karena ucapan ini. Kadang dibuat-buat mainan, padahal di situ bisa mengeluarkan daripada agama Islam. Murtad karena perilaku, nyembah berhala. Nyembah berhala, patung disembah. Murtad. Murtad keyakinan. Dia yakin, wah, saya kalau enggak nang dukun ini enggak sembuh saya. Nah, itu bisa murtad. Jadi dia yakin yang menyembuhkan adalah dukun. Apa? Sihir ya. Dukun itu sangat dukun bayi, bukan dukun bayi ya. Dukun-dukun yang seperti sihir itu loh. Sampai berkeyakinan seperti itu, maka bisa murtad. Kalau murtad, maka puasanya batal. Yang keenam, yaitu haid, nifas, dan wilada atau enggak, haid dan nifas. Bersih daripada haid dan nifas syaratnya. Jadi kalau perempuan haid atau nifas, maka puasanya batal. Misal puasa mulai pagi sampai jam 5 kurang jam 5 lebih 25 menit. Maghribnya kurang berapa menit? Kurang 3 menit. Maghrib kurang 3 menit. Kok haid? Gimana puasanya? Batal. Waduh, mulai isuk nggak ngombe, nggak mangan. Maghrib kurang 3 menit haid. Gimana? Ya wes, mau nggak mau. Batal puasanya. Wajib diqodoi nanti. Wajib diqodoi. Jangan terus tak usah ngodoi, kurang 3 menit aja dihitung wes misalnya, ndak. Batal puasanya ya. Hati-hati. Nah, kemudian yang ketujuh, syarat sahnya puasa harus waras, harus berakal di semua siang hari. Jadi kalau orang tidak berakal, maka tidak wajib atau nggak batal puasanya. Makanya kan ada guyonannya. Gimana caranya supaya nggak puasa nggak dosa? Ya gendengo. Lek wis gendeng sama nggak puasa nggak apa-apa, nggak dosa. Jadi kalau kepingin nggak puasa terus nggak dosa, ya sampean gila aja nggak apa-apa. Kalau sik waras ya wajib puasa. Kemudian gimana kalau semaput atau ihma itu apa ya? Ihma itu ya semaput atau sakron. Sakron itu mabuk. Semaput atau mabuk. Tapi ada bangunnya di waktu puasa tadi, maka tetap sah. Jadi gini, misal sampean poso ikut sahur, mari sahur subuh, mari sholat subuh semaput. Mari sholat subuh semaput. Kapan tangini maghrib. Jadi duduk tangi. Apa maghrib? Alhamdulillah, mangan buka ya. Gimana sah puasanya? Sah. Karena apa? Sik nututi waktu subuh. Tapi kalau semaputnya sebelum subuh, waktu sahur belum subuh semaput terus sampai maghrib baru bangun, gimana? Ya nggak terhitung puasanya. Jadi kalau masih ada bangunnya di waktu puasa masih sah puasanya. Begitu juga mabuk juga gitu.
Makanya kalau tidur gimana? Nah, kalau tidur nggak apa-apa. Jadi walaupun tidur mulai subuh sampai maghrib tetap sah. Nah, tapi kudu niat ya. Nah, cuma ya dosa kalau nggak sholat. Baik. Kemudian tidak sah puasa di hari raya. Hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jelas nggak sah ya. Nggak boleh. Bahkan kalau puasa dosa. Wah, saya kepingin puasa hari raya, tambah dosa, tambah berdosa. Atau ayamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ya, nggak boleh puasa. Waktu enak-enaknya makan daging kok puasa, nggak boleh ya. Oleh enggak Walan nisful akhir min Sya'ban, atau puasa separuh dari bulan Sya'ban ya, illa aurada au nadara au qadha, kecuali kalau ngodoi. Kalau puasa sunnah nggak boleh. Jadi kalau puasa qadha atau sudah biasa separuh akhir dari bulan Sya'ban maka nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Atau juga wasala ma ba'dan nisfi bima qablahu, puasa wisol, sampean kuat, aku kuat gak mangan gak minum, waktu maghrib gak buka sampai subuh gak sahur, poso maneng. Berarti ngelatih misalnya, gimana? Haram hukumnya. Jadi bukan tambah bagus, tambah haram. Jadi kalau sudah maghrib paling bagus sampai langsung buka kan nggak harus pakai nasi ya. Mari buka durung lah iku entek sak gelas, iya mek sak gelas durung mangan sego ya itu wis buka sudah ya. Nah, jadi kalau puasa wisol nggak boleh, haram hukumnya. Makanya kalau sudah maghrib langsung makan, sudah langsung buka seadanya, apa yang bisa dibuat buka sampean buka, itu sunnah. Engko ayahku isak bukanya nggak bagus tambahan. Kalau makannya saya makannya nanti aja isak nggak apa-apa. Yang penting waktu maghrib sudah berbuka, makan kurma, makan minum air putih atau yang lainnya lah ya. Yang jelas harus berbuka ketika itu ya. Baik, itu tadi syarat sah daripada puasa ya. Pertama harus niat ya, harus niat di malam hari. Kedua, tidak boleh hubungan suami istri atau mengeluarkan sperma dengan sengaja. Yang ketiga, tidak boleh muntah dengan sengaja ya. Yang keempat, nggak boleh memasukkan sesuatu ke lubang yang terbuka ya, lubang yang terbuka. Itu yang keempat ya. Nah, jadi harus ngerti itu semuanya. Dan yang kelima, Islam. Kalau murtad tidak sah. Yang keenam, harus suci dari haid dan nifas. Dan yang ketujuh, harus dalam keadaan waras atau berakal ya, atau berakal. Nah, mabuk tadi adalah mabuk yang tidak disengaja ya. Kalau mabuk disengaja nggak boleh. Misal minum obat tidur gimana? Jadi nggak kuat ini orang ini puasa. Jadi caranya gimana? Saya waktu sahur minum obat tidur aja. Ini kira-kira nanti dapat 1 jam saya mesti tidur. Terlelap ini. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Tapi sampean ya bilang engko lek dhuwur gugan ya. Mari sholat dhuwur turu maneh. Mari turu asar dek buka, mari sholat turu maneh. Maghrib tangi, lapo? Buka wis. Jadi puasa tidur bukan puasa enggak makan enggak minum. Itu tadi syarat sah daripada puasa ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan enggak? Enggak usah. Nggak usah ya, nggak usah pertanyaan sudah ya. Baik, jadi penting lagi juga di dalam Ramadan, puasa Ramadan
kita menghormati Ramadan. Menghormati bulan Ramadan itu sangat penting. Jadi ini sangat penting ini. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya kan? Untuk menyempurnakan akhlak, sehingga segala sesuatu itu harus pakai akhlak, pakai adab. Al adab fauqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Orang kalau berakhlak, beradab itu lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Penting. Kepada bulan Ramadan juga harus akhlak, harus beradab. Contohnya gini, sholat itu syarat sahnya kan nutup aurat. Nutup aurat bagi laki-laki yang ditutup apa? Pusar sampai lutut kan. Nah, jadi kalau nutupi pusar sampai lutut, sholatnya sah. Waktu sholat Jumat ada satu orang ikut Jumatan ada di sini, pakai sarung tok, nggak gaya kelambi, nggak apa-apa. Pakai sarung sholat ono di ngarep. Sah apa enggak? Sah. Tapi nang caim di apa namanya? Dikeluarkan. Oh, ini gila apa? Kenapa? Nggak adab. Itu loh adab, penting. Ilmunya sah, fikihnya sah, tapi gara-gara nggak adab, akhirnya orang tadi jelek. Bulan Ramadan juga gitu. Adab dengan bulan Ramadan. Maksudnya menghormati orang yang beribadah di bulan Ramadan itu sangat penting. Sampean walaupun puasa, tapi kalau nggak menghormati orang yang puasa di bulan Ramadan, nggak ada hasilnya puasanya. Misal diriwayatkan di kitab Faidul Muqtaroh, ada orang Majusi. Orang Majusi ini penyembah api. Anaknya siang hari makan di siang hari bulan Ramadan ada di jalan. Akhirnya kelihatan seperti itu. Di kelilingnya itu orang-orang Islam. Ditarik anaknya, dipukul. Nah, jangan makan di siang hari di jalan. Kenapa? Orang-orang Islam puasa sekarang. Kalau kamu makan di jalan siang hari, ganggu puasanya orang Islam. Ini orang Majusi padahal. Akhirnya dapat beberapa minggu orang Majusi tadi meninggal dunia. Subhanallah, wali yang ketika zaman itu di tempat itu mimpi orang Majusi tadi masuk surga. Bingung wali ini. Loh, orang ini dulu agamanya Majusi, sekarang kok masuk surga? Ditanya, Pak, sampean biar kan agama Majusi, sekarang kok masuk surga? Kata orang tadi, iya, saya dulu itu sebelum meninggal saya dapat hidayah bahwa agama yang benar itu agama Islam. Akhirnya saya masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, saya benar-benar taubat, meninggal dunia, dosa-dosa saya diampuni semuanya sama Allah, sekarang masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara muliakan bulan Ramadan. Itu loh pentingnya memuliakan bulan Ramadan. Jadi kadangkala kita ini melakukan sesuatu kayak bener, tapi salah gara-gara nggak adab. Misal contohnya orang musafir kan nggak apa-apa nggak puasa kan. Orang haid kan nggak puasa, bahkan nggak boleh puasa, ya kan? Tapi ketika nggak boleh puasa atau boleh nggak puasa bagi orang musafir, makanya di siang hari di hadapan orang puasa nggak adab dengan bulan Ramadan. Dosa. Ini yang bahaya. Ini yang, loh saya kan musafir nggak apa-apa nggak puasa. Sampai nggak apa-apa musafir nggak puasa, tapi makannya jangan di hadapan orang berpuasa. Kenapa? Anda tidak memuliakan bulan Ramadan. Gara-gara ini Anda masuk neraka nanti. Sampean puasa, saya puasa, bojone nggak poso, ya padahal nggak sakit ya nggak apa-apa, nggak puasa, dimasak no dosa sampean. Ya hati-hati. Terus gimana? Nggak usah dimasak no dosa, nggak dosa. Kenapa? Bojo sampean nggak poso gara-gara melawan Allah, sampean nggak usah masak no. Lek sampean masak no walaupun sampean poso, sampean dosa juga, berdosa juga. Orang yang jualan gimana? Jualan juga gitu. Harusnya kalau memang dia ini jualan khusus bagi orang haid, bagi orang nifas, bagi orang musafir, nggak apa-apa. Tapi kalau jualannya untuk orang yang lain, bisa dosa. Tidak memuliakan bulan Ramadan. Penting memuliakan bulan Ramadan itu, ya.
Itu ada orang Majusi muliakan bulan Ramadan masuk surga. Lah apalagi sampean. Sampean walaupun gak iso qiyamul lail memuliakan bulan Ramadan. Sampean gak bisa tadarus tapi ngirim ngombe kayak wong tadarus, memuliakan bulan Ramadan ya men, dapat pahalanya juga. Sampean puasanya turut ndak kuat ya, tapi punya makanan dibawa ke masjid dimakan untuk orang-orang yang berbuka, dapat pahala besar sampean memuliakan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu sangat penting di dalam bulan Ramadan ini harus dimuliakan. Kita punya anak-anak yang kecil misalnya, sampean jangan biarin kalau makan ada di luar. Walaupun masih kecil diajari, nak kalau makan di rumah aja, jangan ada di jalan. Kenapa? Takut ada orang puasa kelihatan, nanti ganggu puasanya orang tadi. Kalau mau makan minum di dalam rumah supaya tidak mengganggu orang yang puasa. Saiki wong sehat walafiat rokokan kebul-kebul ada di jalan, hati-hati ya. Nah ini dihinakan nanti sama Allah nanti di neraka nanti. Ya, bukan langsung disiksa, dihina, digeret di hadapan orang banyak. Iki loh, dulu nggak poso, mentang-mentang rokokan makan ada di tengah jalan, tambah bahaya ya. Oleh karena itu semoga bulan Ramadan ini Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya ya, bisa melaksanakan bulan Ramadan puasa dengan sebaik-baiknya, bisa memuliakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga keluar daripada bulan Ramadan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan nikmat sehat wal afiat, bisa menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.